Penempatannya tidak lagi langsung pada sekolah masing-masing, namun misalkan pada Pemda A membuka formasi guru kelas sebanyak Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan seputar penerimaan ASN baik P3K maupun PNS, seputar soal PPG ataupun pretest. Kali ini kita berbagi informasi mengenai harus dipahami bagi Bapak Ibu pelamar atau teman-teman sekalian. Guru P2, P3, P4 bisa auto lulus seleksi P3K Guru 2023 dan langsung jadi ASN. Bagaimana ceritanya P2, P3, dan P4 bisa auto lolos seleksi P3K untuk tahun 2023? Sebelumnya sudah kita ketahui jenis pelamar untuk P3K guru. Yang pertama itu adalah P1, peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Nah, ini untuk P1. Lalu dilanjut dengan P2, pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai ex-tenaga honorer K2 atau THK2 yang tidak termasuk dalam prioritas 1 atau tidak memenuhi nilai ambang batas. P3 tidak termasuk dalam guru non-ASN prioritas, tidak termasuk P1 dan P2, dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Tidak termasuk P1 dan P2, akan tetapi aktif minimal 3 tahun atau setara 6 semester pada Dapodik. Nah, yang terakhir P4. P4 ini lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini jenis pelamar ada P1, P2, P3, dan P4 yang harus kita pahami dan ketahui. Selanjutnya, Kemenpan RB melalui BKN telah menyampaikan penetapan kebutuhan formasi CASN tahun 2023 yang mencapai lebih dari 500.000 formasi. Terdapat dalam perbedaan pengisian kursi formasi di seleksi P3K Guru 2023 ini dengan tahun sebelumnya. Untuk formasi P3K Guru 2023, penempatannya tidak lagi langsung pada sekolah masing-masing, namun ditempatkan sebagaimana ketersediaan oleh Pemda. Nah, sekali lagi, untuk tahun ini penempatannya tidak lagi langsung pada sekolah masing-masing, namun ditempatkan sebagaimana ketersediaan oleh Pemda, di mana nantinya tiap-tiap Pemda akan meluncurkan rincian formasi sesuai jabatan dan jumlah formasinya. Di mana secara mekanismenya penempatan formasi P3K guru akan memprioritaskan pelamar P1, dilanjut P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Nah, misalkan pada Pemda A membuka formasi guru kelas sebanyak 50 kursi, maka dalam penempatannya 50 kursi formasi guru kelas tersebut akan diisi oleh pelamar P1 terlebih dahulu.
ke pelamar P1 terlebih dahulu dan selanjutnya akan diberikan pada pelamar P2, kemudian P3 dan P4. Intinya, formasi 50 maka akan diisi langsung jika ada pelamar P1 sebanyak 50 karena P1 terlebih dahulu yang akan mengisi formasi tersebut. Lantas, jika tidak ada lagi pelamar P1, maka jumlah 50 kursi formasi tersebut maka akan diisi langsung oleh pelamar P2. Contoh, dalam hal ini misalkan pelamar P2 hanya 10 orang. Oke, pelamar P2 hanya 10 orang, maka sebanyak 40 kursi akan langsung diberikan kepada pelamar P3. Nah, tadi 50 kursi formasi dan P1 itu sudah terisi semuanya. Lalu maka akan diisi oleh P2 dan jika hanya berjumlah 10 orang, maka selebihnya akan diisi oleh P3. Bila mana hal ini pelamar P3 hanya jumlahnya 23 orang, oke, misalnya 23 orang P3, maka sisanya 17 kursi akan diisi oleh pelamar P4. Oke, jadi contoh tadi 50 kursi atau 50 formasi, 10 orang hanya P2, maka diisi P2. Selanjutnya 23 orang P3 dan 17 formasi atau kursi untuk P4. Dengan demikian, 50 kursi formasi guru kelas yang dibuka oleh Pemda A tersebut habis terisi oleh guru honorer. Dengan demikian, guru honorer P2, P3 maupun P4 dapat auto lulus dan dapat langsung diangkat ASN P3K Guru 2023. Itulah salah satu gambaran penempatan formasi untuk P2, P3, dan P4 bila mana pada suatu Pemda tidak ada lagi guru P1 pada seleksi P3K Guru 2023. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.